Bismillah walhamdulillah, jika video ini muncul di beranda kamu, ini adalah petunjuk dari Allah kepadamu. Setidaknya tulislah sholawat kepada Nabi Muhammad SAW dalam komentar. Insya Allah bisa jadi bukti kecintaan kita untuk mendapatkan syafaat kelak di akhirat, dan semoga diijabah semua doa dan keinginanmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Sholawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita, kepada Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Harapan dan doa kita bersama, semoga kita semua diberikan kesehatan, dilapangkan rizki, dan diampuni dosa serta dipanjangkan umurnya. Amin ya robbal alamin. Kamu bangun di tengah malam. Semua orang terlelap, tapi kamu memilih untuk berdiri. Mengangkat tangan, bersujud, berbisik lirih pada Allah. Kamu merasa dekat. Merasa spesial. Merasa dicintai oleh Rabb semesta alam. Tapi bagaimana jika ternyata semua itu sia-sia? Bagaimana jika ada larangan yang kamu langgar tanpa sadar, dan justru semua pahala dari tahajudmu terhapus begitu saja? Hari ini, kita akan membahas 7 larangan saat tahajud yang sering tidak disadari, namun dampaknya bisa fatal. Mari kita mulai dari yang pertama. 1. Ria, beribadah karena ingin dipuji. Tahajud adalah ibadah yang sangat pribadi. Bahkan disebut sebagai ibadah yang penuh rahasia antara hamba dan Allah. Tapi, bagaimana jika niat kita sudah ternoda? Banyak dari kita mungkin pernah merasa ingin dilihat baik oleh orang lain. Aku bangun tahajud loh, atau memperlihatkan wajah letih pagi-pagi karena bangun malam. Ini mungkin terasa kecil, tapi niat seperti ini bisa membatalkan pahala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya yang paling aku takutkan menimpa kalian adalah syirik kecil, yaitu ria. Hadis riwayat Ahmad. Ada seorang pemuda rajin tahajud. Tiap malam ia bangun, tapi esoknya ia selalu menyebut-nyebut betapa sulitnya bangun malam. Teman-temannya memuji, dan diam-diam ia merasa bangga. Lama-kelamaan, tahajudnya bukan lagi untuk Allah, tapi untuk pengakuan. Astagfirullah. 2. Mengandalkan tahajud untuk dosa yang terus diulang. Tahajud bukanlah pembenaran untuk terus berbuat dosa. Sayangnya, ada orang yang beranggapan, tak apa maksiat siang hari, toh malamnya aku tahajud. Ini adalah jebakan setan. Allah tidak melihat banyaknya sholatmu, tapi bagaimana sholat itu membuatmu menjauhi dosa. Seorang sahabat saya sering curhat. Ia bangun tahajud, tapi tetap melakukan hal yang sama setiap hari, berbohong, menyakiti orang lain, bergunjing. Ia merasa aman karena merasa tahajudnya bisa menebus semuanya. Tapi tahajud bukan jaminan, ia adalah jalan menuju perbaikan. 3. Tidur terlalu larut hingga mengganggu kewajiban subuh. Tahajud sangat dianjurkan, tapi jangan sampai tahajud justru membuatmu melewatkan sholat wajib, yaitu subuh. Kadang, kita terlalu semangat begadang, lalu tahajud hanya 10 menit sebelum subuh, lalu tertidur lagi dan justru subuhnya ketinggalan. Ini salah besar. Sholat wajib tetap nomor 1. Suatu malam, saya bangun jam 3, sholat tahajud, zikir, bahkan baca Al-Quran. Tapi saat alarm subuh berbunyi, saya matikan dan tidur lagi. Saya terbangun jam 7. Perasaan bersalah itu tidak hilang sampai berhari-hari. 4. Melakukan tahajud tapi memutus silaturahmi. Apalah arti sholat malam jika kita bermusuhan dengan saudara sendiri? Islam tidak hanya hubungan dengan Allah, tapi juga dengan sesama.
memutus silaturahmi adalah dosa besar. Saya pernah mengenal seorang wanita yang sangat rajin ibadah malam. Tapi sudah 5 tahun ia tidak bicara dengan saudaranya hanya karena masalah warisan. Padahal Rasulullah bersabda, tidak halal bagi seorang muslim untuk memutus hubungan dengan saudaranya lebih dari 3 hari. 5. Tak khusyuk dan terburu-buru. Tahajud adalah momen istimewa. Jangan dilakukan asal-asalan. Banyak yang bangun malam hanya untuk menggugurkan kewajiban, sholatnya terburu-buru, zikirnya setengah hati. Allah tidak melihat berapa lama kamu sholat, tapi seberapa dalam kamu hadir di dalamnya. Ada masa saat saya ingin menyelesaikan tahajud cepat-cepat karena mengantuk. Saya sadar, tubuh saya berdiri, tapi hati saya entah di mana. Saya hanya membaca doa dengan lisan, tapi tidak meresapi maknanya. Setelah itu saya merasa hampa. 6. Menjadikan tahajud sebagai rutinitas tanpa hati. Tahajud bukan checklist. Bukan ibadah yang hanya dilakukan demi rutinitas semata. Ibadah ini tentang cinta. Tentang rindu pada Allah. Jika kita bangun hanya karena alarm dan tidak ada getaran hati di dalamnya, kita kehilangan ruh dari tahajud. Ada seorang ustaz bercerita, ketika tahajud terasa berat, ia ingat masa-masa sulit hidupnya, saat hanya Allah tempat bersandar. Air mata pun mengalir. Sejak itu, ia tidak pernah tahajud tanpa hati yang hadir. 7. Tidak disertai doa dan munajat yang tulus. Salah satu keistimewaan tahajud adalah waktu terbaik untuk berdoa. Tapi banyak dari kita hanya sholat lalu tidur lagi tanpa berdoa, tanpa bicara dari hati kepada Allah. Padahal, saat itu, Allah sedang turun ke langit dunia. Menunggu siapa yang meminta, agar ia beri. Suatu malam saya bangun, tidak punya kata-kata. Saya hanya duduk dan menangis. Dalam diam, saya bicara dengan Allah. Dan disitulah saya merasakan kedekatan yang luar biasa. Terkadang doa bukan soal kata, tapi keikhlasan yang terdalam. Sahabatku, jangan biarkan tahajudmu hanya menjadi gerakan kosong. Mari kita koreksi niat, perbaiki hati, dan bersihkan jiwa. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa klik like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar kamu tidak ketinggalan konten-konten Islami yang menguatkan hati. Share juga ke teman dan saudara, agar kita bisa sama-sama memperbaiki ibadah kita. Ibadah tahajud adalah hadiah dari Allah. Bukan semua orang bisa bangun malam. Kalau kamu bisa, berarti kamu sedang Allah panggil. Tapi pastikan, saat kamu datang kepadanya, kamu datang dengan hati yang bersih dan niat yang lurus. Semoga kita termasuk orang-orang yang diterima ibadahnya dan dijauhkan dari segala perbuatan yang bisa menghapus pahala. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.